manis gurih kenyal kalau di tempat kalian namanya apa? Halo, kita masak-masak yuk di dapur Sania. Langkah pertama, siapkan gula merah yang sudah disisir halus sebanyak 7 sendok makan. Selanjutnya, siapkan 7 sendok makan tepung beras, 300 ml santan. Di sini aku pakai 2 santan instan, kemudian dicampur air, dan garam 1 sendok teh peres. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian masukkan gula merah yang sudah disisir halus. Kemudian masukkan juga semua santan. Dan terakhir juga masukkan garam. Setelah ketiga bahan tersebut masuk, kemudian kita masak menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk terus seperti ini hingga gula merahnya mencair atau santannya mendidih ya. Setelah warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan, ini tandanya gula merahnya sudah tercampur dengan santan dan sudah mencair semua ya. Nah, ini kita matikan dulu dan kita biarkan hingga dingin. Sembari nunggu adonan pertama tadi dingin, kita siapkan daun pisang yang sudah dilap bersih dan siapkan pengaitnya yang terbuat dari kayu yang sudah diruncingkan. Nah, di sini mari kita buat wadah untuk mengukus adonannya nanti ya. Pertama, ambil 1 lembar daun pisang, kemudian tarik ujung ke arah dalam. Nah, hingga membentuk seperti kerucut seperti ini. Bagian atas ini nanti bisa kita buat kepalanya ya. Dan yang di sebelah kiri ini kita tekan sedikit, kemudian kita gulung. Jadi yang menggulung tangan sebelah kanan ya. Nah, pastikan ujungnya tidak berlubang sehingga nanti adonannya tidak bocor ya. Ini kita gulung sambil tangan kiri menekan sedikit. Nah, hingga membentuk menjadi kerucut sempurna seperti ini ya. Ini hasilnya bagus banget. Kemudian kita kaitkan supaya tidak lepas dengan tusukan kayu yang sudah diruncingkan tadi. Kaitkan di bagian atas ya, supaya nanti tidak terkena adonan. Nah, hasilnya jadi kokoh seperti ini. Dan supaya tampilannya lebih rapi, di sini kita potong saja bagian atasnya menggunakan gunting. Setelah terpotong seperti ini, hasilnya lebih rapi dan bagus ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Dan setelah menjadi kerucut semua seperti ini siap untuk kita buat wadah mengukus nanti ya. Selanjutnya kita buat adonan yang kedua. Kita masukkan tepung beras sambil kita ayak seperti ini supaya hasilnya nanti tidak menggerindil. Setelah tepung beras masuk semua, terakhir kita masukkan adonan yang pertama tadi. Di sini jangan lupa untuk kita saring ya, supaya kalau ada gula merah yang masih belum mencair, itu bisa tersaring bersih. Jika semua bahan sudah masuk menjadi satu, ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur merata.
Dan setelah tercampur merata seperti ini, baru bisa kita nyalakan apinya. Masak menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk terus hingga teksturnya berubah menjadi kental seperti susu kental manis. Dalam kondisi hangat, kita pindahkan adonannya ke dalam wadah yang tepiannya membentuk corong. Tujuannya supaya waktu kita tuangkan ke dalam wadah yang berbentuk kerucut tadi, itu tidak tumpah-tumpah. Setelah tertuang semua ke dalam wadah, lanjut siap untuk kita tuangkan ke dalam wadah yang berbentuk kerucut. Sebelumnya, siapkan kukusan yang sudah hangat, kemudian masukkan cetakan yang berbentuk kerucut yang sudah ditata menghadap ke atas. Setelah cetakannya sudah siap, ini kita bisa tuangkan adonannya sebanyak setengah saja ya. Jadi untuk adonan tadi itu muat untuk 10 cetakan. Dan jika teman-teman ingin membuat yang lebih banyak, teman-teman juga bisa dengan cara teman-teman bisa mengalihkan jumlah takaran bahannya tadi dengan jumlah yang teman-teman inginkan ya. Setelah semua adonan sudah masuk ke dalam cetakan, ini kita kukus selama 20 menit menggunakan api sedang. Setelah 20 menit kita matikan apinya dan kita biarkan dulu sampai dingin, baru nanti kita keluarkan dari kukusan. Dan ini dia hasilnya. Setelah dikeluarkan dari cetakan, tampilannya lebih cantik dan menarik. Tiba saatnya icip-icip. Ini kita icipin dulu rasanya. Wow, dia kelihatan empuk ya. Rasanya tuh manis, gurih, terus kenyal-kenyal gitu. Enak banget. Jangan lupa recook di rumah.